Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersun Arif dari Forum News Network. Indonesia saat ini tengah berduka karena peristiwa tenggelamnya kapal selam KRI Nenggala 402 di Selat Bali dan ditembaknya Kepala BIN daerah Papua, Brigjen TNI Putu Dani Nugraha Karya. Saya akan mengajak Anda berbincang dengan seorang wartawan senior yang spesialisasinya di bidang militer. Dan tulisannya saat ini setengah viral, ada dua tulisannya. Yang pertama adalah KRI Nanggala One Way Ticket. Ini menyebar di berbagai platform media sosial dan juga media-media online. Dan kedua yakni On Eternal Patrol, KRI Nanggala On Eternal Patrol. Ini sebuah istilah untuk menyebutkan bahwa kapal ini sudah tenggelam dalam menjalankan tugas. Namanya Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum Bung Slamet Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bung Slamet Ginting ini saya dengar sekarang sedang mengambil S3. Jadi ini kandidat doktor ilmu politik dari Universitas Nasional. Gitu ya, Bung Ginting ya? Iya, Bung. Doakan aja supaya lancar ini. Luar biasa. Bung Ginting, orang banyak terkejut ini dengan ditembaknya seorang kepala BIN daerah dan pangkatnya jenderal di Papua. Ini kalau tidak salah ini walaupun dalam beberapa tahun terakhir ini kasus yang pertama, tapi ini bukan kasus yang pertama ya, kasus ini ya, Bung Ginting. Ya. Nah, ini menarik ya, dalam sejarah Indonesia, barangkali inilah kali kedua dalam sebuah operasi seorang perwira tinggi itu tewas. Pertama, peristiwa tenggelamnya kapal Jo Sudarso ya. Jadi Komodor Jo Sudarso, Komodor itu selevel dengan Laksamana pertama, dan baru kali ini lagi terjadi, itu dulu tahun Januari 62 dalam operasi Trikora, dan ini menjadi perhatian kasus gugurnya Brigjen Putu Dani, seorang perwira tinggi. Jadi kalau kita ingat juga, dalam sejarah dunia juga, ini pernah terjadi di Indonesia, seorang Brigjen Malabi di Surabaya, yang memegang komandan brigadi infanteri sekitar 5.000 pasukannya. Setelah dia tewas, Inggris marah ya, itu sampai 30.000 pasukan menyerbu Surabaya. Jadi saya juga membayangkan kasus Brigjen Putu Dani ini yang background-nya seorang komando Kopassus, ini juga bisa kemudian menimbulkan esprit de corps dari para pasukan komando untuk mungkin juga melakukan pembalasan seperti kasus yang terjadi 8 tahun lalu di Cebongan, Jogja. Seorang sersan dibunuh begitu, sampai akhirnya mereka balas dendam masuk ke lembaga pemasyarakatan. Kita tahu, Bung Hersu, 4 orang dibantai. Jadi begitulah cara pasukan komando membalas. Jadi saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kemudian, apakah akan ada pasukan liar atau apa untuk melakukan pembalasan. Tapi jangan lupa, ini kan situasi otsus dan juga situasi yang menjadi ujung tombak dalam keamanan di Papua ini adalah polisi. Nah, satu catatan, Bung, ini dalam periode April ini setidaknya sudah ada sekitar 5-6 kejadian kekerasan di wilayah Puncak Jaya ya. Dan ini menjadi tanda tanya juga, kenapa kemudian tidak bisa dievaluasi. Jadi inilah kemudian yang menjadi PR bagi pemerintah pusat juga untuk mengevaluasi cara keamanan di daerah, terutama di daerah Puncak. Ini kasus kekerasan yang dialami Brigjen Putu Dani ini terjadi di wilayah Beoga dan Ilaga, Kabupaten Puncak. Dan ini merupakan peristiwa yang dalam catatan saya tuh ada kasus 2 orang itu pada tanggal 8-9 April lalu ya, itu warga asli Papua. Tapi ada juga kemudian kira-kira pada pertengahan April lalu ada seorang tukang ojek, artinya pendatang di kampung Erogama, distrik Ilaga juga Kabupaten Puncak, ini tewas ditembak
bukan tewas, saya belum tahu tewas atau tidak, terjadi penembakan terhadap tukang ojek itu. Belum lagi guru-guru kemarin. Jadi ini bisa dipastikan bahwa ada rencana-rencana khusus di wilayah puncak, terutama yang menempatkan pasukan-pasukan dari organisasi Papua Merdeka yang menguasai pegunungan. Ini kan menjadi aneh, seorang perwira tinggi dengan pangkat brigadir jenderal, mestinya keamanannya juga adalah keamanan VIP. Dalam bayangan saya adalah kalau VIP, pengamanannya sekitar 500 meter itu, maksud saya setengah kilometer itu sudah harus dikuasai wilayah-wilayah pegunungan. Dan ini kan tidak. Jadi ada kemungkinan pelakunya adalah sniper. Jadi penembak jitu yang melakukannya bisa dari jarak sekitar 200 sampai 600 meter. Ini yang menjadi informasi yang harus kita dalami, karena dalam kasus ini, baku tembak ini, Brigjen Putudani itu tertembak di posisi yang sangat fatal, di sekitar kepala, Bung. Jadi tembus kepala dari belakang sampai depan. Ini menjadi tanda tanya. Dan belum lama juga kita tahu bahwa ada seorang prajurit pasukan Yonif Raider dari Jawa Tengah, itu putra asli Papua, itu melakukan disersi. Jadi ini satu rangkaian dengan sebelumnya ada penjualan senjata oleh oknum Brimopolri. Maka ini barangkali bisa menjadi catatan rangkaian, ini ada yang disersi. Jangan lupa ya, pasukan Raider ini adalah pasukan yang tingkatnya satu tingkat di bawah Kopassus, memiliki kemampuan menembak jitu juga yang luar biasa. Saya pikir ini sebuah catatan yang harus dievaluasi oleh pemerintah pusat tentang bagaimana melakukan pengamanan di Papua, karena eskalasi kekerasan oleh kelompok yang pemerintah dalam hal ini juga menjulukinya kelompok kriminal bersenjata, ada juga kelompok separatis bersenjata. Kalau saya tetap mengacu pada organisasi itu adalah organisasi Papua Merdeka. Ini menjadi catatan penting dan harus dievaluasi dalam pemulihan situasi keamanan dan terutama bagi warga sipil, para pengungsi di Nduga. Begitu diawalinya, Bu. Ya, oke. Sebelum kita bicara soal apakah itu KKB atau apa, kita fokus dulu ke Brigjen Putudani tadi. Anda menyebut Brigjen Putudani ini adalah pasukan Kopassus Komando. Jadi artinya dia memang cukup terlatih di daerah pertempuran. Jadi Anda menaruh kecurigaan bagaimana mungkin itu dia bisa tertembak semacam itu ya. Jadi kalau tadi Anda menduga ada sniper, itu kan berarti persenjataannya juga kan sniper juga beda dong, senjatanya itu senjata yang bisa menembak jarak jauh dan senjata khusus. Jadi ini soalnya sudah menjadi sangat serius, Bung Ginting. Ya, bisa juga dilakukan dengan senjata pakai teleskop, Bu. Itu bisa juga dilakukan. Nah, ini yang menarik adalah belum banyak lulusan Akademi Militer tahun 93 yang bintang. Baru sekitar 29 orang termasuk dia. Jadi yang bintang 2 pun baru 1 orang, Danjen Kopassus, Brigjen Hasan. Itu satu angkatan dengan Brigjen Putudani. Putudani ini dikenal sebagai perwira intelijen, memang spesialisnya intelijen. Dalam beberapa operasi, misalnya di Aceh, di Timur Timur, dan di Papua, memang spesialisnya mengumpulkan informasi. Jadi kunjungannya ke daerah-daerah rawan mungkin juga bagian dari mengumpulkan informasi ketika kemudian belum lama ada sekolah di daerah tersebut dibakar oleh OPM. Nah, inilah yang menjadi perhatian dari Brigjen Putudani sebagai aparat
Badan Intelijen Negara. Ini kan menarik juga, karena posisi dia bukan sebagai orang Kopassus, juga bukan sebagai aparat Kodam Cendrawasih, tapi Ya, dalam kapasitas sebagai Kepala Badan Intelijen Negara di Papua. Nah, ya, ini sebenarnya daerahnya sudah masuk wilayah daerah tempur ini. ya, Nah, betul. sementara kalau BIN mestinya mengumpulkan informasi-informasi begitu ya, Mhm. misalnya menghadapi organisasi Papua Merdeka dari sisi politik, misalnya menghentikan jalur komunikasi atau mencari titik-titik pusat-pusat kegiatan, bukan langsung ke daerah operasi tempur. Ini memang daerah operasi tempur, jadi ini yang menjadi tanda tanya juga, ada apa sebenarnya Brigjen Dhani masuk ke wilayah operasi yang memang bergunung-gunung ya topografinya, dan yang menjadi tanda tanya saya juga mengapa pengamanan VIP-nya bobol. Barangkali saya harus bilang ini mungkin ada kebobolan sehingga terjadilah peristiwa yang tragis dan tidak kita harapkan, seorang perwira terbaik TNI gugur dalam menjalankan tugas mulianya. Begitu Ya. Bung Hersu. Ya, saya tadi akan coba tanyakan, tapi Anda sudah menyatakan itu. Tapi coba saya dalami tadi. Harusnya kalau ini di lapangannya adalah operasi tempur, sementara kalau BIN itu adalah operasi-operasi intelijen, dan biasanya pusat-pusatnya itu justru misalnya memotong mata rantai diplomasi dunia internasional dan sebagainya. Harusnya seperti itu ya wilayahnya. Jadi ini banyak sekali, kalau dari penjelasan Anda tadi ada beberapa catatan yang saya ingin tanyakan tanyakan kembali pada Anda. Satu, Anda tadi menyebut ini menjadi pertanyaan mengapa pengamanan VIP itu tidak dilaksanakan. Dua, kalau memang mungkin sudah dilaksanakan, mengapa kemudian sampai bisa tertembak? Karena Anda menduga tadi kemungkinan ini ada sniper kan gitu. Kalau ada sniper ini implikasinya juga lebih luas lagi. Berarti ada orang yang punya skill, OPM yang punya skill menembak, kemudian punya persenjataan yang cukup memadai untuk menembak. Tadi Anda sudah menjelaskan ada disertir dari rider, ada penjualan senjata dari oknum anggota BRIMOB, dan yang ketiga tadi mengapa kemudian seorang perwira intelijen levelnya tertinggi di Papua sampai terjun ke lapangan ke wilayah tempur gitu ya, Bung Slamet Ginting ya. Betul. Oke. Nah, sekarang yang ya silakan. Ya gimana Bung? Silakan, Anda tadi mau nyampaikan apa, silakan. Ya, kita tahu bahwa gerakan operasi Papua Merdeka ini dilakukan dengan dua pola diplomasi atau politik dan militer. Ya. Nah, wilayah Papua ini dibagi dua, Papua dan Papua Barat. Nah, selama ini untuk politiknya di Papua Barat, sementara di faksi militernya di Papua. Jadi kasus di wilayah Puncak Jaya ini masih wilayah Papua. Ini menarik sejak awal mengapa kemudian tidak bisa dipantau bahwa akan terjadi peristiwa-peristiwa lanjutan setelah ada peristiwa 8, 9 April, 16 April, dan lain-lain. Jadi memang sebuah rangkaian yang sudah dipersiapkan, sehingga menurut saya ini bukan sebuah peristiwa kebetulan, tapi sudah direncanakan, dan kemungkinan juga peristiwa ini juga sudah diincar oleh organisasi Papua Merdeka dari faksi militernya. Begitu Bung Hersu. Ini secara moral dan semangat itu akan menaikkan semangat tempur mereka ya, karena mereka berhasil menewaskan seorang target high level gitu, level tinggi. Iya, sudah pasti itu. Jadi kasus ini membuat mereka secara sporadis juga memiliki kemenangan, dalam pengertian ini kan tahun ini Otsus aja akan dilanjutkan atau tidak, itu menjadi perdebatan. Mereka jelas-jelas tidak ingin dilakukan perpanjangan Otsus. Otsus itu kan sebenarnya salah satu persyaratannya adalah
situasi keamanannya sudah baik, tapi di Papua ini ternyata dalam beberapa hal belum terjadi perbaikan begitu. Oke, Bung Ginting, ini jadi analisis Anda ini selain jalur meningkatkan moral tempur, tapi diplomasi pasti akan digencarkan kan? Selama ini kita tahu bahwa mereka banyak sekali mendapat dukungan dari negara-negara di Pasifik ya, terutama negara-negara Melanesia. Kita masih ingat kemarin terjadi sidang di Dewan Keamanan PBB ketika Vanuatu misalnya menyampaikan dukungannya terhadap Papua Merdeka. Ya, kita kembali lagi, Bung, ke penentuan pendapat rakyat tahun 69, artinya sudah 50 tahun lebih ya, 52 tahun begitu ya. Sebenarnya resolusi PBB sudah kemudian memutuskan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Itu hasil PEPRA. Tapi memang sebagian alasan organisasi Papua Merdeka adalah mereka tidak dilibatkan dalam PEPRA itu. Jadi Belanda menyerahkan pada UNTEA, organisasi PBB waktu itu, untuk menangani masalah ini, dan kemudian UNTEA menyerahkannya kepada Indonesia. Jadi sebenarnya secara politik ini sudah selesai, tidak bisa lagi diutak-utik gitu ya. PBB juga sudah mengakui. Jadi tidak ada cerita untuk lepas lagi karena sudah selesai. Nah, tapi kemudian kita tahu kemarin bahwa Benny Wenda itu mendeklarasikan West Papua di Inggris ya. Ini menjadi tanda tanya juga ketika kemudian dia berhasil melarikan diri dari Indonesia dan menjadi warga negara Inggris gitu ya. Ini menjadi persoalan yang serius. Ternyata kemudian diakui minta suaka politik. Ini kan berbahaya juga. Artinya juga tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk memperkuat lagi diplomasinya, terutama juga kepada Inggris gitu ya, kepada Inggris agar tidak memberikan tempat kepada organisasi Papua Merdeka gitu ya. Mereka memang selama ini selalu berlindung atau mendapatkan dukungan dari negara-negara kecil kelompok Melanesia. Tapi di PBB ternyata juga klaim-klaim mereka dibatalkan. Saya pikir ini menjadi catatan lagi seperti ketika kita melawan Belanda tahun 62-63 itu tidak cukup hanya diplomasi saja, tapi juga harus dengan tekanan militer yang sangat kuat. Tapi satu catatan adalah jangan sampai peristiwa ini kemudian membuat tentara kita menjadi marah, membabi buta, dan menimbulkan korban-korban baru pelanggaran-pelanggaran HAM. Jadi ini harus dilokalisasi begitu ya, pertempuran dengan kelompok bersenjata, jangan sampai kemudian rakyat menjadi korban. Karena selama ini klaim-klaimnya adalah bahwa rakyat tetap menjadi korban dari tindakan koersif militer di Papua. Nah, dalam kasus ini, maka menurut saya operasi-operasi teritorial juga harus lebih digalakkan, harus menyatu dengan rakyat Papua, tidak bisa lepas begitu aja. Karena ternyata dalam kasus ini rakyat belum bisa menyatu dengan kental dalam operasi-operasi teritorial yang dilakukan belakangan ini. Jadi tantangan operasi teritorialnya harus lebih ditingkatkan lagi. Itu Bung Hersu. Oke. Nah berkaitan dengan itu, kan selama ini pemerintah menggunakan KKB atau kelompok kriminal bersenjata, dan ini kalau implikasinya kalau KKB itu adalah domainnya Polri ya, karena itu masalah keamanan dalam negeri, kriminal gitu. Ya. Nah, tetapi kalau kita membaca statement resmi dari BIN, itu sudah menyebutnya sebagai kelompok separatis teroris. Ini kan berarti ada implikasi yang serius, dan itu kan tidak bisa semata-mata hanya kemudian BIN menyampaikan itu, harus ada keputusan dari pemerintah kan? Ya, hari ini saya juga baru dengar dari juru bicara BIN memakai kata seperti
kelompok separatis teroris malah ya. Nah, jadi yang aneh sebenarnya kelompok kriminal bersenjata, Polri di depan, TNI di belakang, tapi dalam beberapa kasus kenapa kemudian TNI yang menjadi korban gitu? Padahal TNI yang membackup polisi. Kenapa TNI yang menjadi korban? Ini kan menjadi tanda tanya juga. Nah, kalau dalam operasi menjadi sulit juga, Bung, karena misalnya operasi itu biasanya satu komando, misalnya TNI saja. Kalau kemudian menyangkut TNI, Polri atau lain-lain, kalau terjadi kebocoran operasi, ini repot. Saya khawatir ada kebocoran operasi juga dalam kasus di Puncak Jaya ini. Dengan misalnya ada prajurit disersi, itu juga bisa jadi catatan, dan juga ada kelompok-kelompok yang namanya membocorkan sejumlah rahasia. Makanya kemudian hari ini ada sebuah statement dari juru bicara BIN bahwa mereka menyebutnya kelompok separatis teroris gitu ya. Kalau saya sejak awal tetap menyebutnya OPM, Organisasi Papua Merdeka, tidak pernah mengganti sebutan seperti itu. Karena memang jelas tujuan mereka adalah M, yang sering disebut M itu adalah merdeka. Ini ketika kata merdeka itu dimunculkan, ya berarti ingin melepaskan diri. Nah, ini kelompok separatis begitu. Ya. Dan kalau kelompok separatis itu artinya itu sudah menjadi domain dari TNI. Ya betul, ini sudah bicara masalah kedaulatan, bukan masalah kriminal bersenjata lagi. Jadi harus ada payung hukum supaya TNI bisa turun untuk melakukan operasi betul-betul, karena ini serius ya, seorang jenderal tewas atau gugur dalam operasi ini menjadi catatan tersendiri, karena terakhir itu yang seperti saya katakan kasus pertempuran di Laut Arafuru ya, ketika Komodor Jo Sudarso gugur. Ini yang kedua. Jadi bayangkan dari tahun 62 sekarang sudah hampir 60 tahun peristiwa itu terjadi lagi. Jadi ini jadi catatan semuanya, termasuk evaluasi bagi BIN, bagaimana proses kerjanya di wilayah operasi di Papua. Ini tidak bisa disebut daerah-daerah yang daerah yang aman-aman saja, tidak, terutama di Puncak Jaya seperti itu. Oke, jadi selama ini kan kalau Anda sebut tadi baru 2 ya di zaman kemerdekaan kita, ada jenderal yang tewas. Tadi kalau Anda mundur sedikit ke Revolusi 45 ada jenderal Inggris yang tewas di Surabaya. Tapi catatan saya kebanyakan kalau level jenderal ini gugurnya bukan karena ditembak, tetapi karena kecelakaan ya, biasanya kecelakaan pesawat atau kecelakaan heli di beberapa daerah seperti Timur ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Bung Slamet Ginting. Ini sayang sekali gambar Anda beberapa kali mengalami freeze, tapi gambar Anda tetap terlihat. Tetapi yang penting suara atau pikiran-pikiran Anda masih bisa kita dengar. Bung Ginting, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.